Sambiljo. Hari ini kita akan melaksanakan podcast perdana yang bernama Podcast Gumregah. Nah, hari ini kita akan opening Podcast Gumregah bersama admin Kelurahan Sambiljo yang bernama Mas Sigit Prasetyo. Halo Mas Sigit Prasetyo. Halo Mbak Restu. Panggilannya siapa ini Mas? Pras aja. Oke, Mas Pras berarti ya Mas ya? Pras. Apa kabar Mas Pras? Alhamdulillah ya, meskipun agak-agak sedikit kurang enak badan tapi tetap semangat ini Mbak Restu. Oh iya. Harus semangat terus ya Mas ya? Iya dong, kita masih muda jadi harus semangat terus. Jangan sampai masih muda tapi udah loyo, wah Bahaya sekali iya, itu. bahaya. Harus semangat terus. Iya dong. Oke, Mas Pras ini background pendidikannya itu nggak sesuai dengan konsep digitalisasi yaitu Smart Village Nusantara. Mas Pras ini dia lulusan dari mana Mas? STI pariwisata, tapi belum lulus Mbak. Belum lulus, wow. Belum lulus. Oh, proses, ini semester akhir. Skripsi Semester berarti ya iya, Mas? Skripsi. Udah sampai bab berapa nih Mas? Wah udah lumayan lah. Udah bab 3 proses, bab 4 bab 5. Oh, udah mau sidang Iya, udah ya. mau sidang persiapan. Belum lulus dari kuliah saya di STI Pariwisata Ya. Jakarta. Jurusannya manajemen pariwisata. Manajemen pariwisata. Iya, Manajemen pariwisata kok bisa nih Mas kepikiran mau daftar di Kelurahan Sambiljo menjadi admin digitalisasi lagi? Ya memang kadang kalau jodoh itu kadang tidak bisa ngani Mbak. Kadang tiba-tiba saja gitu. Jadi saya sebenarnya nggak kepikiran sama sekali. Iya. Pengen jadi admin atau apa itu tidak ada pikiran. Tapi berkali-kali yang namanya jodoh, secara tiba-tiba saya mendaftarlah di Kelurahan Sambiljo ini menjadi staf di teknologi informasi yang mengelola tentang digitalisasi, dan alhamdulillah keterima sampai saat ini, dan kita mengelola tentang Smart Village Nusantara dan juga berbagai hal tentang teknologi informasi yang ada di Kelurahan Sambiljo. Wah, tentunya tidak ada ketertarikan sama sekali ya Mas ya antara S1 Manajemen Pariwisata dengan Smart Village Nusantara ini. Gimana nih Mas kiat-kiatnya? Apakah ada kendala, kesulitan dalam mempelajari di digitalisasi ini? Kayak kan dari S1 Manajemen Pariwisata itu belajarnya tentang pariwisata. Sedangkan di digitalisasi nanti harus desain postingan, belajar tentang CorelDRAW, Photoshop, lalu edit video. Itu gimana nih Mas? Sebenarnya saya juga tidak bisa memikirkan hal itu semua Mbak sebenarnya Mbak. Karena di luar nalar saya juga Iya, nih. iya. Karena secara tiba-tiba karena sebenarnya bukan tentang ilmu yang saya dapat dari kuliah atau apa, tidak sih. Tapi saya belajar semuanya itu karena dari hobi, dari kebiasaan yang dulu saat di STM saya suka mempelajari hal yang baru, mulai dari desain, foto dan sebagainya. Dan akhirnya ternyata bisa terpakai. Justru yang terpakai itu adalah hobi saya. Kayak gitu. Meskipun ya sampai saat ini belum bisa profesional, maksudnya belum bisa sebagus orang lain dalam mengabadikan momen dan sebagainya. Tapi setidaknya saya sudah ya bisa lah, dikit-dikit bisa untuk dipublikasikan dan juga setidaknya bisa untuk dipajang di depan umum seperti itu. Jadi kalau dikatakan kiat-kiat atau apa, sebenarnya nggak ada sih Mbak kiat-kiatnya. Cuma intinya kita mau aja untuk mempelajari hal yang baru, mau aja untuk berproses, mulai mendalami hal-hal yang memang kita nggak tahu sama sekali, terus akhirnya suka, Yeah. akhirnya kita pelajari perlahan, akhirnya jadi bisa kayak gitu. Jadi kalau disuruh ngasih kiat-kiat ya saya bingung juga. Baik, ini juga menjadi pelajaran untuk sedulur Sambiljo. Jadi asal ada kemauan, di situ ada jalan. Iya, gitu betul ya. banget. Nah, jadi bisa misalnya nih aku pengen daftar di sini, tapi kok jurusanku beda. Ya nggak apa-apa, yang penting kan mau belajar gitu ya Mas ya. Iya, benar. Betul. Selanjutnya untuk Smart Village Nusantara ini tuh apa tuh Mas? Nah, jadi Kelurahan Sambiljo ini kan sebagai mempunyai program nih Mas, Smart Village Nusantara. Di mana Smart Village Nusantara itu adalah program inkubasi dari PT Telkom Indonesia, di mana kita itu menjadi
5 desa piloting project 5 desa? se-Indonesia. Iya, Cuma 5 satu Indonesia, Mas. 5 desa Dan saja. Sambirjo terpilih salah satunya Iya, itu. salah satunya dari Sambirjo. Kira-kira menurut Mas Sigit, kenapa kok bisa Sambirjo itu terpilih? Nah, karena kalau dikatakan kenapa bisa, sebenarnya ya simpel. Tentunya dengan adanya prestasi-prestasi yang ada, Wow, potensi-potensi iya, yang betul, ada, betul. itu yang membuat PT Telkom dan juga berbagai mungkin kedinasan kementerian memberikan berbagai hibah, bantuan dan sebagainya, yakin dengan Sambirjo ya karena emang Sambirjo punya potensi yang bisa dikembangkan jangka panjang. Betul. Sambirjo mempunyai prestasi yang bisa dijadikan sebuah apa ya ibaratnya pencapaian dari Kelurahan Sambirjo seperti itu. Jadi dengan adanya Platinum Project berikutnya datang dan diberikan ke Kelurahan Sambirjo dengan alasan berbagai prestasi dan potensi, akhirnya kita bisa mulai adanya digitalisasi meskipun iya. kita itu berada di wilayah pegunungan. Iya, betul. Dengan banyaknya blank spot sinyal itu menjadi kendala utama. Tapi dengan adanya program tersebut di tahun 2020 akhirnya kita bisa mulai bisa memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwasanya kita yakin Desa Sambirjo, Kelurahan Sambirjo yakin bisa menjadi smart village atau desa cerdas seperti itu. Baik. Itu dikasihnya gratis, Mas? Ataukah kita harus membayar sejumlah berapa gitu? Kira-kira gimana Mas tuh? Gratis atau bayar? Ya dengan fasilitas yang begitu banyak ya harusnya membayar sih ya, Mas ya. Masa kita cuma dikasih cuma-cuma gitu aja? Ya, tapi bedanya di situ Mbak. Sekarang tahun 2024 Ya. ke kamar mandi aja bayar 2.000. Iya, nah makanya itu. Tapi di Sambirjo ini dengan adanya potensi dan prestasi tadi itu merupakan bayaran dari semua hal yang ada di Smart Village Nusantara. Berarti gratis, Mas ini, Mas? Iya benar banget. Wow, luar Ini biasa merupakan sekali. hibah Iya. dari PT Telkom Indonesia yang bekerja sama dengan berbagai pihak yang tentunya memberikan secara gratis segala hal yang ada di Command Center maupun program-program yang ada di Smart Village Nusantara seperti itu. Nah, fasilitas yang didapatkan nih Mas dari PT Telkom ini di Smart Village Nusantara itu ada apa aja, Mas? Kalau fasilitas ini memang sedikit terlihat sama tidak terlihat. Yang terlihat nyata adalah Command Center. Yang kita pakai ini fasilitas dari yang diberikan. Yang kedua ada Smart Pole. Smart Pole itu tiang pintar di mana di tiang tersebut terdapat beberapa hal CCTV, WiFi, free WiFi, megapon, pengecekan suhu, kelembapan dan sebagainya. Dan yang ketiga ada yang namanya sistem aplikasi. Nah, aplikasi ini yang banyak Mbak Restu. Tapi sampai saat ini yang masih kita gunakan adalah tinggal satu saja, Apa yaitu itu, Mas, aplikasi Simpel Desa. Simpel Desa? Ya, benar, Simpel seperti Desa. apa itu Mas Simpel Desa itu? Simpel Desa itu kalau dikatakan dengan judulnya itu kan Simpel Desa ya. Simpel Desa. Berarti tujuannya adalah agar desa ini mempunyai suatu hal yang cukup simpel. Simpel, dibuat Kayak gitu. simpel gitu ya? Ya, dibuat simpel menggunakan Simpel Desa. Hanya dengan satu genggaman tangan, ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Apa aja, Mas? Nah, di dalam Simpel Desa ini ada beberapa fitur. Ini banyak Mbak Restu. Yang pertama, ada berita desa. Warga masyarakat sedulur Sambirjo kalau mau lihat berita yang update terutama berbagai hal tentang kegiatan lingkungan di Sambirjo bisa langsung buka di aplikasi. Berikutnya yang kedua, info desa. Kalau misal ada info-info misal bantuan dan sebagainya bisa langsung update juga. Yang ketiga, persuratan. Ini yang sangat laris, terutama biasanya warga masyarakat yang jauh-jauh dari balik gunung yang masih di Sambirjo membuat surat cukup menggunakan HP, sampai sini tinggal ngambil. Wah. Yang keempat ada lagi pasar desa. Ini Pasar seperti desa. halnya marketplace-nya desa, Iya. jual beli antar warga. Dan berikutnya ada lagi grosir desa, di mana grosir desa ini warga masyarakat bisa membeli di toko desanya BUMDes, tapi secara online. Jadi offline-nya ada, online-nya juga ada. Wah, Kayak gitu. luar biasa sekali. Ada lagi, Mas? Ada lagi, selain itu juga ada yang namanya perputaran ekonomi melalui mitra BUMDes. Mitra BUMDes Ya, itu juga di aplikasi Simpel Desa kah atau
Mitra BUMDes itu terdiri dari aplikasi sendiri yang berada di bawahnya BUMDes atau seperti apa? Mitra BUMDes ini aplikasi sendiri, tapi sinkron dengan Simpel Desa. Jadi kalau untuk orang yang memang beliau memang paham tentang digitalisasi, bisa melalui jual beli menggunakan Simpel Desa langsung. Iya, betul. Tapi kalau untuk orang yang memang mungkin sepuh, orang tua, bapak, ibu dan sebagainya ini biasanya langsung di outletnya Mitra BUMDes itu karena tadi. Mitra BUMDes yang ada di Sambirjo ini terdapat di 8 padukuhan. Setiap padukuhan ada satu mitra. Seperti itu. Dan semoga aja di tahun 2024 ini sedulur Sambirjo ditunggu saja. Kita pasti akan segera buka kembali Mbak Restu. Buka kembali untuk warga yang mempunyai toko agar bisa bergabung ke dalam Mitra BUMDes. Wah. Kayak gitu. Berarti Sambirjo ini walaupun sudah digitalnya sudah berjalan, ini juga tidak meninggalkan konvensionalnya ya Mas? Iya benar Mbak. Jadi memudahkan juga untuk warga yang sepuh atau yang terkendala menggunakan handphone itu juga bisa langsung ke Mitra BUMDes gitu ya Mas? Iya. Berarti di Mitra BUMDes itu jualnya apa aja Mas? Jualnya adalah token listrik. Token listrik? Ya, ada pulsa, paket data, pembayaran WiFi, pembayaran PDAM, top up dan lain sebagainya. Jadi memang banyak Mbak Restu. Jadi antara Simpel Desa ini sinkron dengan Mitra BUMDes tadi, keduanya sama. Jadi secara outlet juga sama, di sistem Simpel Desa juga seperti itu. Jadi cukup mudah, kita cukup menggunakan satu aplikasi sudah bisa digunakan untuk pelayanan berbagai hal kayak gitu. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira targetnya nih Mas untuk warga yang mau menggunakan Simpel Desa itu tuh kita kan ada banyak warga nih Mas dengan berbagai kendala, dengan kendala kita lokasinya yang naik turun gunung ya Mas ya. Itu gimana ya Mas? Kita kan warganya ada banyak sekali. Kira-kira nih ada berapa yang sudah mendownload aplikasi Simpel Desa ini? Kalau Downloader dari Simpel Desa ini itu kurang lebih ada 500-an warga Mbak. 500. Karena memang target kita itu satu kakak, satu downloader. Satu kakak, satu Simpel Desa. Jadi harapannya dari 2.500 sekian kakak yang ada di Kelurahan Sambirjo, harapannya satu kakak ini bisa terpenuhi semuanya. Jadi, harapannya? Iya harapannya. Tapi tadi sekaligus mengajak warga Sambirjo, sedulur Sambirjo semuanya, bahwasanya ayo kita download aplikasi Simpel Desa biar panjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya, sedulur Sambirjo semuanya bisa lebih mudah mengakses pemerintah desa melalui digital kayak gitu. Dari pembuatan surat, pelayanan digital yang lainnya, info desa, berita desa, pasar desa, jual beli dan lain sebagainya semuanya ada. Hanya cukup menggunakan satu genggaman saja, smartphone saja, seperti itu. Nah, itu sudah lengkap sekali nih warga Sambirjo. Jangan lupa untuk download aplikasi Simpel Desa. Caranya gimana? Caranya sangat mudah, tinggal datang ke Kelurahan Sambirjo, nanti ketemu sama admin kita ya Mas ya. Iya. Selain itu, kalau misal nggak mau ribet Mbak Restu, bisa langsung buka Play Store saja. Buka Play Store, ketik saja Simpel Desa, nah langsung download. Oh iya. Nanti loginnya menggunakan NIK dan juga password. Nah, nanti bisa menghubungi WA admin. WA admin bisa cek di sosial media kita. Oh, admin juga punya WA? Iya dong. Mas. Jadi memang pelayanan kita itu harus pelayanan prima, Mbak. Iya. Selain kalau misal nggak mau download Simpel Desa, bisa menggunakan pelayanan melalui WA. Karena yang WA ini yang paling familiar. Semua orang pasti punya WA. Jadi kalau nggak menggunakan Simpel Desa, bisa melakukan pelayanan menggunakan WA tadi. Kalau misal terkendala download Simpel Desa, hanya cukup WA saja. Nanti konsultasi melalui WA bisa, cara loginnya, downloadnya seperti apa, penggunaan seperti apa, bisa menggunakan WA kalau memang berkenan. Tapi kalau emang nggak berkenan menggunakan WA, bisa datang langsung bertemu kita juga, bertemu saya atau yang lainnya juga bisa. Nanti kita ajak ngobrol di sini kayak gitu. Oke, berarti digital ini benar-benar sangat banyak sekali manfaatnya ya Mas ya. Ngomong-ngomong nih Mas, dengan kondisi Sambirjo yang seperti ini nih, kan downloadnya dari 500 warga, itu targetnya kan 2000-an kakak ya Mas ya? Iya, 2000-an. Itu kira-kira ada nggak sih Mas, kita kan Mas Sigit Senggila tadi udah cerita, udah sosialisasi ke padukuhan-padukuhan, ke warga-warga, itu kendalanya tuh apa Mas kebanyakan di warga-warga itu? Kendalanya itu Mbak, yang sering terjadi nih,
ini buat saya juga mau ketawa tapi kok ya gimana, mau kasihan tapi ya gimana. Kasihan itu Mas. Jadi kendalanya ada kendala-kendala yang memang di luar batas kemampuan. Seperti apa itu? Kendalanya adalah pada minta dibeliin HP. Serius? Iya, jadi memang ada warga-warga yang memang unik-unik bertanya, Mas, saya nggak punya HP saya jadul. Ada anggaran atau bantuan untuk beliin HP nggak? Gitu. Kalau gitu aku juga mau dong Mas, Iya, bisa diminta. saya juga mau pasti. Tapi itu tadi kembali lagi adanya sistem Simpel Desa ini kan untuk memudahkan masyarakat juga. Jadi harapannya kalau memang Bapak Ibu ini tidak punya HP, anaknya bisa Minimal login ya, menggunakan minimal HP anaknya kayak gitu. Jadi karena tadi kita satu kakak satu bisa tadi. Jadi nggak harus semuanya satu keluarga punya HP, nggak juga. Kalau misal bisa lebih baik, tapi kalau hanya satu dalam satu kakak nggak masalah kayak gitu. Berarti akun aplikasi Simpel Desa sendiri itu bisa ya, misalnya aku mau bikin surat nih, tapi atas namaku gitu, tapi aku nggak punya akun Simpel Desa. Nah itu minta tolong ke orang tuaku atau ke adikku gitu, berarti bisa ya Mas? Bisa, selama masih dalam satu kakak itu bisa. Wah, Jadi iya. tidak perlu ribet, cukup satu login, menggunakan satu NIK dan passwordnya tadi, menggunakan satu HP sudah bisa untuk pelayanan satu keluarga. Dan selain itu tadi Mbak, selain HP tadi kendalanya, karena memang di Kelurahan Sambirjo ini infrastrukturnya itu memang seperti naik gunung turun lembah ya Mbak ya. Jadi ada yang di balik gunung, ada yang di bawah, ada yang di atas, sehingga banyak sekali tempat-tempat yang sinyalnya itu blank spot. Nah ini menjadi kendala juga, ya. Tapi ternyata warga masih semangat dan tentunya dengan ada program WiFi gratis setiap padukuhan ini juga dapat membantu warga masyarakat dalam pelayanan di aplikasi Simpel Desa seperti itu. Berarti banyak banget ya Mas Jani kendala nih. Tapi selain itu juga apa sih solusinya untuk menghadapi kendala-kendala itu ada nggak? Kalau solusinya sih sebenarnya saya juga masih mikir Mbak ini Mbak. Tapi yang jelas adalah solusinya adalah yang penting selama warga masyarakat itu niat dan punya kemauan untuk mudah dalam mengakses berbagai hal Kelurahan Sambirjo, ya saya yakin dengan program 1KK hanya satu tadi ya pasti bisa dilakuin. Udah pasti itu. Iya, betul. Dan saya yakin dengan adanya berbagai solusi seperti WiFi gratis setiap padukuhan dan berbagai program-program lainnya, itu saya yakin ya pasti bisa untuk membantu masyarakat dalam mendownload Simpel Desa tadi kayak gitu. Jadi memang ini suatu hal yang baru buat masyarakat, apalagi dahulu sebelum 2020 semuanya serba konvensional, tidak tahu tentang digital, tidak tahu tentang Smart Village Nusantara, dan tidak tahu tentang aplikasi-aplikasi. Taunya mungkin ya hanya aplikasi Facebook dan sebagainya gitu Pak ya. Tapi ini suatu hal yang baru, tapi saya yakin selama kita kompak, Sambirjo kompak, dari warganya, pemerintah desanya, lembaganya, semuanya kompak, digitalisasi desa di Sambirjo pasti akan terwujud kayak gitu Mbak Astu. Nah itu nih Simpel Sambirjo, jangan lupa untuk download aplikasi Simpel Desa. Kita harus ngepush terus ya biar download gitu. Iya. Jadi mungkin masih banyak nih yang sebenarnya tuh berpotensi untuk mendownload tapi itu masih belum mau download gitu ya Mas ya. Iya bener, memang ada Mbak kayak gitu. Jadi ada yang memang apa ya ibaratnya sudah kita berikan sosialisasi berkali-kali nih, tapi masih aja nggak mau. Ya karena memang mungkin memang belum ada niat dalam hati yang memang pengen mengetahui berbagai hal ya tentang desanya sendiri, mungkin belum ada. Itu ya mungkin saja, tapi saya yakin semua warga Sambirjo itu pasti mau untuk mengetahui berbagai hal yang ada di desa Sambirjo atau desanya sendiri. Karena desa Sambirjo atau Kelurahan Sambirjo ini sangat banyak potensi, sangat banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari oleh dan untuk warga masyarakatnya sendiri, dan banyak juga event-eventnya. Tentu ini akan memancing warga masyarakat, bukan mancing pakai kali ya, tapi mancing biar masyarakat ini datang berbondong-bondong ke event tersebut, sehingga
warga masyarakat lebih mengenal lagi tentang pemerintah desa Sambirrejo, betul. seperti itu. Wah, betul sekali. Tentunya ya namanya banyak orang ya Mas, ada 5.600 sekian warga dengan sifat yang berbeda-beda, ya kita harus bisa memahami Iya. gitu ya, harus bisa pelan-pelan, namanya dari tahun 2020 itu kita masih konvensional, harus beradaptasi lagi untuk digitalisasinya gitu ya Mas ya. Iya, memang sesuatu hal yang baru itu harus pelan-pelan, Mbak. Kalau Betul. nggak pelan-pelan, ya susah. Susah. Kita harus bekerja keras untuk mewujudkan sebuah impian, itu harus kerja keras. Jadi ya sekali lagi saya ingatkan ke sedulur Sambirrejo, keluarga Sambirrejo, ayo kita dukung bareng-bareng. Program ini bukan hanya untung di pemerintah desa, tapi untuk warga desa juga, warga masyarakat Sambirrejo juga. Kayak gitu, Mbak Resto. Wah, luar biasa sekali Mas Pras ini. Ini udah jam segini belum pulang ini Mas? Ya, seperti biasa. Kita masih melakukan suatu hal, inovasi-inovasi yang memang bisa bermanfaat buat masyarakat. tentunya selain Smart Village nih, dari admin Sambirrejo itu tentunya kan harus punya inovasi-inovasi biar sosial medianya jalan, YouTube-nya banyak subscribe, terus Instagram-nya banyak followers. Itu kiat-kiatnya atau inovasi-inovasinya itu ada apa aja Mas? Kalau kiat-kiat atau inovasi sebenarnya nggak terlalu banyak sih, Mbak. Kita hanya mengikuti perkembangan. Dan saat ini kan kita melakukan podcast perdana ya, ya di mana ini juga sebagai simbol adanya untuk memberikan edukasi ke masyarakat secara langsung dengan sebuah obrolan, biar masyarakatnya juga selain nggak harus datang ke kelurahan juga sudah mengetahui obrolan-obrolan yang memang bisa masuk dalam apa ya, ibaratnya edukasi ke masyarakat kayak gitu. Jadi podcast ini harapannya juga ke depan semoga bisa semakin bermanfaat untuk masyarakat, simbol desa juga bermanfaat, dan memang kita mempunyai website dan sosial media yang lain juga aktif juga, Mbak. Tapi itu tadi tidak semua warga masyarakat pun menjangkau itu semua. Mungkin hanya anak muda, mungkin hanya orang-orang yang paham. Makanya kita melakukan berbagai inovasi biar tujuannya ya masyarakat itu semakin paham, semakin tahu, semakin mengenal desanya sendiri. Kayak gitu. Karena desanya sendiri aja ibaratnya banyak potensi, tapi kalau bukan warganya sendiri yang mau mengembangkan, siapa lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Betul. Dan dia kan untuk kita juga nanti. Betul, kayak untuk gitu. dari kita, untuk kita, oleh kita. Iya. Ngomong-ngomong podcast nih Mas nih. Podcast ini kan perdana nih Mas. Ini tujuan kedepannya, harapannya Mas Pras itu gimana nih Mas tentang podcast ini? Tujuannya apa tuh sebenarnya kita adain podcast ini tuh? Tujuan utamanya itu sebenarnya untuk ngobrol aja sih, Mbak. Cerita tentang Sambirrejo. Ngobrol, sharing tentang Sambirrejo. Jadi biar selain kita ngobrol berdua seperti ini, nantinya juga kita mengundang narasumber-narasumber dari berbagai hal, dari narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya. Biar masyarakat juga tahu, mengenal juga siapa sih misal direktur BUMDesnya, siapa sih ketua Karang Tarunanya, siapa sih si A, si B dan sebagainya. Kayak gitu. Biar semakin mengenal masyarakat. Warga masyarakat nggak harus datang ke kelurahan, kita sebar linknya saja mereka sudah bisa mengetahui secara langsung, seperti itu. Tentunya beragam juga ya Mas, beragam narasumber, beragam apapun yang mau dibahas nantinya tentang keunikan-keunikan Sambirrejo. Nah, untuk warga Sambirrejo, jangan lupa untuk saksikan podcast Gumregah di channel YouTube Humas Sambirrejo. Ditunggu aja linknya, jangan lupa dinyalakan notifikasinya, jadi biar nanti kalau ada podcast-podcast yang muncul, jadi bisa muncul di notifikasinya, seperti itu gitu ya Mas. Baik Mas Pras, kita sudah ngalor ngidul nih Mas, udah ngobrol ke sana ke sini tentang Smart Village Nusantara ini. Mungkin ada kesan-pesan dari Mas Pras nih yang mau disampaikan. Iya, kesan-pesan saya mungkin tidak terlalu banyak ya Mas tuh ya. Jadi ayo sedulur Sambirrejo, warga Sambirrejo, kita bareng-bareng wujudkan impian kita bersama tentang adanya digitalisasi desa. Mari kita dukung digitalisasi desa di Sambirrejo. Kita wujudkan impian kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima untuk masyarakat, dan juga perputaran ekonomi dari, oleh, dan untuk masyarakat Sambirrejo sendiri. Ayo segera dorong sumber desa, gunakan, aktifkan, dan jangan lupa
pantau terus YouTube-nya Humas Sambirjo biar nanti teman-teman warga masyarakat Sambirjo dan seluruh Sambirjo semuanya juga mengetahui info-info terbaru lainnya. Ya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen, serta share. Lalu juga jangan lupa untuk follow Instagram kami, Kelurahan Sambirjo, di Instagram, di YouTube, di Simple Desa juga jangan lupa download. Dan jangan lupa saksikan konten-konten terbaru kita. Terima kasih untuk sedulur Sambirjo yang sudah menyaksikan podcast perdana ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan konten-konten menarik dari YouTube Humas Sambirjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.